Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Pada malam hari ini saya akan mengerjakan tugas pengganti UTS, yakni hal yang pertama yang saya lakukan adalah membacakan kode bahasa assembly dari internal yang saya kerjakan sekarang. Sebelumnya mohon maaf Pak jika suara saya mungkin agak serak atau bagaimana, karena saya sedang tenggorokan, jadi mungkin jika batuk nanti di saat menjelaskan mohon dimaklumi. Oke, jadi tanpa berlama-lama mari kita mulai. Yakni yang pertama kita mulai dari include M328 PDF yang berisi definisi simbolik dari semua register dan bit-bit khusus yang terdapat dalam microcontroller ATmega 328P. Ini memungkinkan kita untuk menulis kode yang lebih mudah dibaca. Kemudian dibuat beberapa konstanta, yakni ada LED DDR dan LED port, yang dimana LED port ini merujuk ke register yang mengatur arah dan keluaran dari port D. Semua pin port D digunakan untuk sebagai output untuk mengontrol 8 buah LED. Juga dibuat konstanta timer count dengan nilai 15.624 karena kita ingin menggunakan timer 1 untuk menghitung waktu 1 detik. Nilai ini didapat dari perhitungan frekuensi clock 16 MHz dibagi oleh prescaler 1024. Selanjutnya beberapa register umum seperti R16, 17, 18, 19 diberi nama alias time, counter, state, dan delay digunakan selama eksekusi program. Oke, mari kita lanjut ke program bagian reset. Ini di sini ada saat microcontroller dihidupkan atau di reset, eksekusi dimulai dari alamat 0 di sana. Kode langsung melompat ke bagian reset, yaitu tempat inisialisasi utama yang dilakukan. Pertama, semua pin pada port D diatur sebagai output dengan memberi nilai 0 kali FF. 0 kali FF di sini. Ke register DDRD. Ini berarti semua 8 pin di port D0 sampai D7 disiapkan untuk menyalakan LED, kemudian register state dan counter diatur ke 0. State digunakan untuk menyimpan tahap urutan animasi LED dan counter sebagai penghitung dalam detik. Selain itu, timer 1 disiapkan untuk bekerja dalam mode CTC atau Clear Timer on Compare Match. Ini berarti timer akan menghitung dari 0 sampai 15.624 lalu menghasilkan interrupt setiap kali mencapai nilai tersebut setiap 1 detik. Konfigurasi ini dilakukan dengan menuliskan nilai 15.624 ke register O0UCR1A lalu mengaktifkan bit WGM TCCR1B. Selanjutnya, prescaler timer diset ke 1024 dengan mengaktifkan bit CS12 dan CS10. Ini memperlambat laju hitungan timer agar sesuai dengan keinginan kita, yakni 1 detik. Terakhir, interrupt compare match dari timer 1 OCIE1A diaktifkan dan global interrupt dinyalakan dengan perintah stay. Oke, kita masuk ke main loop atau loop utamanya. Yang dimana setelah semua konfigurasi selesai, program masuk ke bagian main loop. Bagian ini hanya berisi perintah untuk melompat ke dirinya sendiri secara terus-menerus
Artinya tidak ada logika utama yang berjalan di dalam loop biasa. Semua logika program dikendalikan sepenuhnya oleh interrupt. Kita lanjut. Dan di sini kita masuk ke bagian utamanya, yakni interrupt, yakni mengatur LED setiap detik. Saat timer 1 mencapai 15.624, interrupt timer 1 dijalankan. Ini adalah jantung dari logika program LED. Di awal interrupt, isi dari register kerja yang akan dipakai disimpan terlebih dahulu di push untuk menjaga agar nilainya tidak rusak. Lalu counter dinaikkan 1 sebagai tanda bahwa 1 detik telah berlalu. Interrupt ini menggunakan nilai state untuk menentukan tahap urutan nyala LED dan counter untuk mengukur waktu yang dibutuhkan setiap saat. Oke, kita masuk ke tahap pertama, yakni di sini ada 0 sampai 3. Jika state bernilai 0, maka pada detik pertama LED 0 sampai LED 3 dinyalakan pin D0 sampai D3 dan diberi logika high. Pada detik kedua, counter 2, program beralih ke state sama dengan 1 dan counter di reset ke 0. Oke, kita masuk yang tahap selanjutnya, yakni adalah nyalakan LED 4 sampai 7 on 2 detik. Pada detik pertama LED 4 sampai LED 7 dinyalakan dan diberi logika high. Pada detik kedua program melanjutkan ke state 2 dan counter kembali di reset. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yakni tahap 2 sampai 6. Yakni semua LED mati selama 5 detik jika state berada di antara 2 hingga 6. Semua LED dimatikan, port D diberi nilai 0 kali 00. Setiap detik nilai state dinaikkan 1. Hal ini berlangsung selama 5 detik dari state 2 hingga 6. Tahap 7, yakni kita reset state atau penutup atau kembali ke awal. Jika state telah mencapai angka lebih dari 6, maka program kembali ke state sama dengan 0 dan siklus nyala LED dimulai kembali dari awal. Jadinya dia akan membentuk sebuah loop yang dimana ketika nilainya sudah terpenuhi atau interruptnya sudah terjadi, maka siklusnya akan berulang kembali. Oke, mungkin itu saja untuk kode dari bahasa assembly interrupt internalnya. Jadi sekarang saya akan menampilkan gambar dari rangkaian Arduino-nya. Yakni di sini komponen yang digunakan di sini ada Arduino Uno, ada LED, ada resistor, ada breadboard, dan ada kabel jumper. Dimana di sini analisanya setiap LED dihubungkan secara seri dengan resistor untuk membatasi arus dan mencegah LED rusak. Anoda atau kaki panjang dari LED terhubung dengan pin digital Arduino. Katoda atau kaki pendek LED dihubungkan ke ground melalui resistor. Yang kedua, analisa keduanya yakni koneksi ke Arduino-nya. Koneksi ke Arduino-nya adalah 8 pil digital Arduino, kemungkinan dari pin 2 sampai 9 digunakan untuk mengendalikan masing-masing LED. Setiap pin ini berfungsi sebagai output digital. Ground Arduino terhubung ke jalur ground di breadboard untuk menutup rangkaian. Mungkin itu saja yang ingin saya jelaskan terhadap assembly dan gambar rangkaian Arduino-nya ini. Selanjutnya saya akan menampilkan video dari pengaplikasiannya pada Arduino Fisik yang sudah saya kerjakan. Mari kita lanjut ke videonya. Oke, di sini bentuk pengaplikasiannya kepada Arduino.
yang dimana 4 LED menyala selama 2 detik selama bergantian, dan setelah 2 detik tersebut ada interrupt internal selama 5 detik. Oke, mari saja kita lihat langsung. Oke, sekian, terima kasih.